semua, puji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu berkata-kata sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 26 ayat ke-50. Matius 26 ayat 50, saya beri tema yaitu jangan kompromi. Matius 26 ayat 50 saya akan bacakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Haleluya. Kata kompromi saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana adalah persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Dan kita tahu bersama, kompromi adalah di mana hal-hal yang tidak baik mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika hidup kita mulai kompromi akan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia. Mungkin contohnya cara berpakaian kita mulai memperlihatkan yang seharusnya kita tutupin, atau mungkin kita mengikuti tren-tren yang ada sekarang ini. Mungkin warna rambut kita, atau mungkin sesuatu yang akan meninggalkan nilai-nilai kebenaran. Dan kita tahu bersama ketika kita kompromi akan hal-hal yang ada di luar sana yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka itu adalah satu dosa yang besar dan hidup kita tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan sungguh jelas kepada Yudas. Kita tahu Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid yang sudah banyak melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanan Tuhan Yesus, dan dia sudah banyak mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Haleluya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia mengambil tindakan yang salah, yaitu dia kompromi dengan cara menjual Tuhan Yesus. Dalam Matius 26 ayat 14 di sana firman Tuhan katakan. Matius 26 ayat 14, saya akan bacakan. Ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Haleluya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dengan kondisi saat ini, dengan keadaan dunia yang semakin buruk, jangan sampai kita kompromi dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Yudas, karena dia melihat, dia mengingini uang, dia mulai mencintai uang. Sebenarnya uang tidak salah. Uang itu adalah salah satu berkat daripada Tuhan. Tetapi bagaimana kita memposisikan hidup kita supaya kita tidak mencintai uang, tetapi kita gunakan uang itu untuk pelayanan Tuhan, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mencintai uang. Ketika kita mencintai uang, kita akan melupakan segala hal, terlebih kita melupakan Tuhan. Padahal uang adalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saya sudah jelaskan tadi, Yudas adalah salah satu ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengambil satu tindakan, yaitu dia kompromi terhadap dosa. Dia menjual Tuhan Yesus. Haleluya. Dia menjual Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di ayat 50 ini kembali pada ayat tema kita, yaitu ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Tuhan sudah tahu bahwa Yudas sudah mau menjual Tuhan. Yudas sudah kompromi dengan orang-orang berdosa yang akan menyalibkan Tuhan Yesus.
Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yudas? Tetapi Yesus berkata kepadanya, kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Haleluya. Terkadang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk datang benar-benar bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada kata munafik, jangan di sana ketika kita membutuhkan sesuatu kita datang kepada Tuhan. Setelah kita mendapatkan sesuatu kita meninggalkan Tuhan, kita kompromi dengan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan masih memanggil Yudas, "Hai teman." Tuhan tidak memanggil, "Hei musuh." Tidak. Apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan kasih-Nya sungguh besar di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, apapun pergumulan kita, apa yang kita hadapi saat ini, terus pandang Tuhan. Tuhan itu adalah sahabat sejati yang ada di setiap waktu. Baik kita senang, baik kita susah, Tuhan selalu ada. Orang yang paling terdekat pun terkadang tidak tahu apa yang kita alami. Yang hanya tahu adalah satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kita sukacita. Haleluya. Hai teman, Dia masih memanggil Yudas menjadi seorang teman. Dia menjadikan Yudas bukan hanya sekedar orang yang sudah menjual dia dan dia berkata, "Hai musuh," tidak. Dia berkata, "Hai teman." Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi terkadang orang-orang yang mengaku pengikut Kristus meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal yang menyenangkan kedagingan. Tetapi kita pada pagi hari ini kita bersyukur kembali firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita kompromi. Jangan sampai kita hanya disebut Tuhan sebagai teman, tetapi bahwa hidup kita menjadikan hidup kita ini adalah anak Allah, murid Tuhan Yesus yang benar-benar menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, adalah seorang hamba yang benar-benar melayani Tuhannya tanpa melihat apa yang perlu, apa mungkin memikirkan, "Oh, ketika saya melayani Tuhan saya pasti akan mendapatkan berkat banyak." Ubah konsep pikiran kita. Pikiran kita harus benar-benar pikiran untuk dimana kita benar-benar melayani Tuhan. Mungkin kita sudah merasa, "Saya sudah banyak memberi kepada Tuhan, tetapi saya suka menjelekkan orang lain." Itu mulai kompromi terhadap dengan dosa. Mulai kompromi dengan dosa. "Oh, saya suka berkorban," tetapi kehidupannya tidak menjadi berkat bagi orang yang ada di luar sana. Itu adalah kompromi dengan dosa. Tetapi kita pada pagi hari ini bersyukur firman Tuhan sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mari, hidup kita harus semakin naik. Iman kita harus semakin naik level. Bukan hanya sekedar teman, tetapi kita menjadikan hidup kita menjadi seorang sahabat. Sahabat adalah dia selalu ada di setiap temannya membutuhkannya, sahabat membutuhkannya. Dan terlebih naik lagi, kita harus memposisikan diri kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita adalah Bapa yang besar kasih-Nya dalam kehidupan kita, dan sehingga kita menjadi pewaris kerajaan surga. Puji Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan akan kebenaran-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak kompromi dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tapi kami terus berpegang akan kebenaran Tuhan, karena kami yakin percaya kebenaran-Mu itu selama-lamanya tidak terbatas oleh waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan kami, berikan kami sukacita di sepanjang hari ini, berikan kami semangat yang baru supaya kami terus Tuhan melayani Tuhan dengan sukacita daripada Padamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam sehat.